Erupsi Merapi tahun 2010 silam tercatat sebagai letusan terbesar sejak tahun 1872. Tidak tanggung-tanggung, Merapi memuntahkan material vulkanik lebih dari 100 meter kubik. Sejak itulah, pemeliharaan alur sungai yang berhulu di lereng Merapi rutin dilakukan. Realitas mendapatkan dokumen proyek pemeliharaan alur Sungai Putih yang dikerjakan oleh PT Surya Karya Setiabudi. PT SKS ditunjuk oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk melakukan pengerukan pasir bervolume 970.000 meter kubik dalam waktu 6 bulan. PT SKS juga mengantongi surat perjanjian kerjasama pemeliharaan sungai dengan Dirjen KSDA Kementerian Kehutanan. Namun di lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Ngargosoko, Kecamatan Serubung pada tahun 2018. Dari atas sampai bawah ini perusahaan ini pasti ada mata rantai semua. Aktivis lingkungan di Magelang menengarai proyek normalisasi sungai kerap menjadi modus pengerukan pasir Merapi. Berbekal surat rekomendasi, segelintir pengusaha leluasa mengeruk pasir Merapi. Dengan alasan normalisasi sungai, ini yang sering terjadi seperti itu. Padahal sungai yang selebar ini udah normal. Yang membohongi masyarakat bahasa dengan satu, normalisasi. Sebenarnya seperti apa sih Pak kalau bisa melihat ini kayak modus mereka untuk bisa menambah? Ya, seperti inilah. Suratnya seperti ini. Contohnya kayak ini. Iya. Ini tahun berapa ini? Ya, jelas lah. 2017. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini terus yang jadi bahan, negeri ini akan dirugikan. Kabupaten ini akan dirugikan. Sebenarnya kalau Forkompinda ini bersatu, yuk kita berantas. Ilegal itu mencuri. Ya kita berantas bareng-bareng. 7 sungai yang akan artinya di pemulihan, dipulihkan ekosistem sungainya itu. Dinas ESDM Merapi menegaskan hanya ada 10 izin usaha pertambangan yang beroperasi. Namun nama PT SKS tidak ada dalam daftar tersebut. Jadi kegiatan tambang tanpa izin itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi semakin marak dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Kerusakan lingkungan, infrastruktur, kemudian sosial budaya masyarakat juga ikut berdampak dari akibat kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Sehingga itu sungguh sangat meresahkan bagi kami semua. Artinya bahwa selain kerugian negara yang ditimbulkan akibat hilangnya pendapatan negara dari sektor bahan galian, juga terjadi yang namanya degradasi lingkungan yang cukup parah. Saya beritahukan ya Mas, jadi ini peta IUP yang sudah ada di Magelang, itu ada 10, jadi mungkin bisa dilihat bahwa di sini ada 10 izin usaha pertambangan, yang 8 itu ada di lereng Merapi Utara, sedangkan yang 2 itu di luar lereng Merapi. Jadi yang 8 ini kedudukannya ada di sungai semuanya, penambangannya. Itu yang memang inisiasi, bukan dari kami. Dinas ESDM menjelaskan pertambangan tanpa izin atau peti di kawasan konservasi Merapi marak dalam 8 tahun terakhir. Kegiatan penambangan itu bisa dilihat dari time series ini, ya. Ini di zona L1 dan L4. Jadi di L1 pada tahun 2017 masih belum tersentuh. Jadi belum ada kegiatan apapun yang menyentuh Taman Nasional Gunung Merapi. Tetapi dalam perkembangannya yang awal adalah di tahun 2018 itu sudah mulai merambah di L4. Ini juga 2019 seperti itu, dan di tahun 2020 ini dimulailah ditinggalkan yang 2000 sudah ditinggal. Kemudian di 2024, 25 dan sampai sekarang, sehingga ronanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini potret
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin yang sudah merambah di kawasan Taman Nasional. Cakupan luasannya itu sudah kurang lebih 300 hektar yang rusak akibat kegiatan pertambangan tanpa izin. Penertiban tambang ilegal di Merapi tidak boleh tebang pilih. Penyidikan atas kerusakan wilayah konservasi Merapi tidak boleh ada pengecualian. Jangan ada lagi jalur khusus yang bersembunyi di balik topeng proyek pemeliharaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.